Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi biologi kelas 12. Kali ini saya akan membahas tentang pola-pola hereditas bagian 1 yang akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel yang akan kita bahas kali ini adalah atavisme, kriptomeri, polimeri, epistasis, hipostasis, dan gen komplementer. Mari perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dengan induknya. Interaksi antar gen ini mula-mula ditemukan oleh William Bateson dan R.C. Punnett pada bentuk jengger ayam. Ada 4 bentuk jengger ayam yang harus kita ketahui dan harus kita ingat. Yang pertama adalah biji atau P dengan kode genetik R kecil, P besar, P besar, atau R kecil, P besar, P kecil. Bentuk mawar atau ros, R besar, P kecil, atau R besar, P kecil. Untuk bentuk sumpel atau walnut, itu R besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, R besar, P besar, P kecil, atau R besar, R kecil, P besar, P kecil. Bentuk bilah atau single hanya ada satu genotip, yaitu R kecil, P kecil, P kecil. Kita lihat dalam bentuk soal. Persilangan antara ayam berjengger ros dengan P atau biji menghasilkan F1 bertipe walnut. Kita lihat perkawinannya. Ini adalah ros. Kita silangkan dengan P, ayam berjengger P, gametnya R besar P kecil dan R kecil P besar. Sehingga diperoleh F1 adalah R besar R kecil, P besar P kecil 100%. Ini adalah tipe walnut. Jika kita silangkan antara F1-nya, maka akan diperoleh P2-nya R besar R kecil, P besar P kecil dengan R besar R kecil, P besar P kecil. Gametnya adalah sebagai berikut, sama ya. R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Sehingga diperoleh F2-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk R besar, P besar itu walnut, R besar P kecil ini ros, R kecil P besar P, dan R kecil P kecil adalah single. Sehingga perbandingannya kita lihat walnut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ros ada 1, 2, 3, kemudian P 1, 2, 3, single 1. Sehingga kita peroleh perbandingan fenotipnya antara walnut, ros, P, dan single adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Penyimpangan hukum Mendel yang kedua adalah kriptomeri. Merupakan peristiwa pembasaran di mana suatu faktor dominan tertutup oleh faktor dominan lainnya dan baru tampak jika tidak bersamaan dengan faktor penutup itu. Jadi jika faktor dominan dengan faktor dominan muncul bersamaan, maka yang akan muncul adalah sifat lain. Mereka akan memunculkan sifatnya apabila berada terpisah. Kita lihat. Dilakukan persilangan antara bunga Linaria marocana merah dengan Linaria marocana putih, maka nah ini perkawinannya sebagai berikut, gametnya ini A besar B kecil, A kecil B besar. Nah, diperoleh F1-nya adalah warna ungu. Untuk genotip ini sama, tapi untuk fenotipnya atau penampakan dari luarnya ini berwarna ungu. Jadi tidak ada warna merah atau warna putih atau pink. Jadi yang muncul sifat yang lain. Kita lihat perkawinan pada P2-nya, yaitu perkawinan antar F1. Kita kawinkan atau kita silangkan yang ungu dengan yang ungu.
dengan genotip sebagai berikut, dihasilkan F2-nya. Nah, ini jika ada A besar atau faktor dominan yang satu dengan B besar muncul secara bersamaan, maka tidak ada warna merah atau putih yang muncul. Jadi yang muncul warna ungu. Kecuali jika warna merah A besar muncul sendiri, jadi B-nya kecil, tidak dominan, sehingga muncul warna merah. Atau A-nya kecil semua yang muncul hanya B. Ini adalah warna putih. Untuk A kecil, B kecil, ini yang muncul adalah warna yang paling resesif atau yang paling tidak dominan di antara merah dan putih. Sehingga di sini muncul warna putih. Kita hitung untuk fenotipnya, perbandingan fenotip. Ungu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian merah ada 1, 2, 3, dan putih ada 1, 2, 3, 4. Sehingga perbandingan fenotip pada cryptomery adalah ungu berbanding merah berbanding putih dengan perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 4. Selanjutnya, kelainan atau penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga adalah polimeri. Polimeri adalah gen dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Jadi, nah contohnya ini, gandum berwarna merah. Nah, ini M1 dan M2, dua-duanya sama mengkodekan sifat warna merah. Berdiri sendiri-sendiri, tetapi mereka saling mempengaruhi satu sama yang lain. Disilangkan dengan gandum putih. Nah, ini M1, M2, M2 ini semuanya putih. M kecil ini ya. Maka P1 adalah merah, P2 adalah putih. Kita silangkan di sini gametnya M1, M2 dan di sini M1, M2. Kita satukan menjadi M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil dengan warna merah. Jadi merah di sini sangat dominan terhadap putih. Sehingga kita bisa lihat dari perkawinan antar F1-nya ya. Yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil dengan M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, maka akan menghasilkan gamet sebagai berikut. F2-nya adalah ini. Jika masih ada M besar di antara genotip-genotip ini, maka warnanya akan merah. Kecuali jika tidak ada M besar satupun, maka akan putih warnanya. Jadi di sini M besarnya banyak, merah, ini merah, 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 merah. Merah ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan putihnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotip antara merah dengan putih adalah 15 berbanding 1. Penyimpangan yang lain adalah epistasis hipostasis. Artinya adalah peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan yang lain, tapi bukan alelnya. Sifat yang menutupi disebut epistasis, sedangkan yang tertutupi disebut hipostasis. Ya. Nah, di sini gandum berkulit biji warna hitam disilangkan dengan gandum berkulit biji warna kuning. Nah, di sini diketahui H itu gen kulit biji warna hitam. H kecil gen kulit biji warna putih. K besar gen kulit biji warna kuning, K kecil gen kulit biji warna putih. Keterangan, di sini kita kasih keterangan. H itu hitam, epistasis terhadap K, terhadap kuning. Jadi hitam sangat dominan. Ya, menutupi warna K kuning. K besar epistasis terhadap H. Nah, K besar ini kuning, epistasis atau dominan terhadap H kecil, yaitu putih.
kuning dominan terhadap putih. Sementara K sendiri itu hipotesis terhadap, ini H, terhadap H. Kita lihat seperti apakah hasil dari persilangan atau hasil penotip, perbandingan penotip dari persilangan ini. Ini P1-nya hitam dengan kuning, kita silangkan, dihasilkan F1-nya hitam. Karena hitam ini sangat dominan terhadap kuning. Jadi selama masih ada H besar, ini warnanya pasti akan hitam. Kecuali jika tidak ada H besar, maka warnanya bisa kuning. Kita lihat perkawinan pada P2-nya. Ini perkawinan antar F1. Gametnya ini, nah F2-nya adalah ini. Selama masih ada H besar, maka warnanya akan hitam. Sehingga ini hitam, 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 dan H besarnya hitam, 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 hitam. Nah, ini kuning karena tidak ada H besar. Ada K besar, sehingga yang muncul kuning. H kecil itu resesif atau hipostasis terhadap K. K epistasis terhadap H kecil. Ini kuning, kuning. Nah, jika tidak ada H besar dan tidak ada K besar, maka warnanya putih. Ini adalah warna yang paling hipostasis. Sehingga kita lihat perbandingannya hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kuning ada 1, 2, 3, dan putih ada 1. Sehingga perbandingan fenotip antara hitam berbanding kuning berbanding putih itu 12 berbanding 3 berbanding 1. Sekarang kita masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir, yaitu gen komplementer. Adalah interaksi antara dua gen dominan jika terdapat bersama-sama akan saling melengkapi, sehingga muncul fenotip alelnya. Tapi jika salah satunya tidak ada, maka pemunculan sifatnya akan terhalang. Jadi dua gen dominan ini saling membutuhkan, ya, saling mempengaruhi, ya, saling membutuhkan, sehingga jika dua-duanya ada, maka sifat yang muncul itu biasanya sifat yang baik. Di sini contohnya perkawinan pria bisu tuli dengan wanita bisu tuli, ternyata keturunan F1-nya semua normal. Nah, kita lihat P1-nya di sini bisu tuli, ya, hanya R saja yang besar, B-nya kecil. Kemudian pasangannya adalah hanya B saja yang besar, R-nya kecil, sehingga mengalami gangguan bisu tuli juga. Ini gametnya. Nah, setelah mereka bersatu, F1-nya ternyata hasilnya adalah anaknya atau F1-nya adalah normal. Mengandung unsur R besar dan B besar. Jadi jika komplit, jika dua-duanya muncul secara bersamaan, saling melengkapi, ya. Untuk kemunculan alelnya itu saling melengkapi. Jadi jika salah satu tidak ada, ya, maka pemunculan sifatnya terhalang. Sekarang kita lihat pada perkawinan F2-nya, F1-nya yaitu P2, ya, normal dengan normal di sini. Ya. Normal dengan normal akan menghasilkan F2 seperti ini. Jadi jika ada R besar dan B besar bersama-sama, ini pasti normal. Tapi jika salah satu tidak ada atau dua-duanya tidak ada, ya, yang dominan, berarti bisu tuli. Nah, kita lihat yang normal dengan yang bisu tuli, perbandingannya normal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bisu tuli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga antara normal dan bisu tuli perbandingannya 9 berbanding 7. Sampai di sini pembahasan kali ini. Kita lanjut dengan pola-pola hereditas bagian 2. Ya, pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.